Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya. Semuanya diciptakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus semua yang ada di langit, di bumi, dan semua yang ada di antaranya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita jadi manusia. Padahal bisa saja Allah menciptakan kita menjadi pohon, binatang, atau jin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang mengaruniakan hidayah, kita jadi Islam. Padahal bisa saja kita jadi orang ateis, kafirin, zolimin, Yahudi. Tapi Allah yang memberikan hidayah, kita jadi Muslim. Alhamdulillah. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan taufik. Kita mau belajar agama. Karena banyak juga Islam yang tidak begitu peduli kepada ilmu agama. Sehingga tidak merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Karena semuanya harus pakai ilmu. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan keselamatan perjalanan sehingga sampai di sini. Kalau tidak diselamatkan, nggak sampai ke sini. Segala puji bagi Allah yang membuat kita bisa terbuka pikiran dan hati. Karena walaupun di sini kalau terus tidur, terus sibuk WA dan posting itu juga bukan tidak boleh posting ya. Cuma jangan banyak laporan ke follower. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Setiap orang pasti ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua muda, laki perempuan ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Banyak yang bahagianya seperti fata morgana, sepertinya akan bahagia, tapi sudah dijalani tidak juga ketemu bahagia. Bahkan ada yang sampai tua tidak tahu apa itu bahagia, saking menderitanya seumur-umur. Disangka nikah bekal bahagia, justru suami sumber penderitaan. Ada juga yang bapak-bapak menderita oleh istrinya ya. Minta anak, ternyata sepanjang hidupnya sengsara oleh anaknya. Jadi di mana bahagia? Tadinya ingin bisnis, tapi bisnis yang bikin sengsara. Capek terus dengan bisnisnya. Tadinya waktu merasa wajahnya cakep tuh bahagia, tapi ternyata wajah ini yang bikin sengsara. Pengen cakep terus, pengen muda terus. Tapi tidak bisa tidak menjadi tua, menjadi keriput, beruban kalau ada umur ya. Jadi di mana bahagia? Di mana bahagia, Bu? Apa syaratnya bahagia? Ada berapa? Ada berapa? Ragu-ragu. Perasaan ceramah di sini udah sering sekali yang ganti-ganti mungkin ya. Syarat bahagia itu dua, satu iman, dua amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa? Kurang iman dan kurang benar amalnya. Ya kurang benar, kurang berkualitas amalnya. Ada yang sholat tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas. Kalau sholatnya berkualitas, dia akan bahagia. Apakah ada suami yang bisa selalu membahagiakan istrinya? Ada tidak? Sedikit lah.
Karena suaminya pasti punya kekurangan dan kesalahan. Jadi suami itu bagi ibu-ibu itu apa artinya, Bu? Sebagai apa suami itu? Apa? Kalau ibu ingin bahagia, ini mengulang yang lalu ya. Karena kalau nggak diulang, ya kelebihan kita kan agak cepat lupa. Suami itu sebagai apa? Ladang amal soleh. Kalau ibu menjadikan suami sebagai ladang amal, ibu bahagia. Kelebihan suami disyukuri, ibu mendapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar, ibu membantunya, memperbaikinya, ibu dapat pahala. Sama Pak. Istri Bapak juga ladang amal. Kelebihan istri, kelebihan ini adalah kelebihan kebaikannya ya, bukan kelebihan. Sudah nggak usah diterusin. Bapak bersyukur, Bapak dapat pahala, dan istri pasti punya kekurangan. Kekurangannya Bapak bersabar dan terus membantu memperbaikinya, Bapak dapat pahala. Tapi saya sudah nasihati 20 tahun gak robah-robah, 20 tahun tidak berkurang pahalanya di sisi Allah. Anak sebagai apa? Udah nggak apa-apa, tenang aja Bu, pasti berhenti kok suatu saat. Iya kan? Emang ada anak nangis seumur hidup? Ada waktunya, semua ada waktunya. Coba anak sebagai apa? Ladang amal. Belum tentu anak sesuai dengan harapan kita, betul? Sampai kapan kita ngebantu anak jadi soleh? Sampai kita mati. Tapi anak saya belum soleh-soleh aja, terus saja. Karena yang menyolehkan anak bukan kita. Yang menyolehkan anak siapa? Allah. Kita tugasnya menjadi orang tua bertakwa. Kita jadi orang yang takwa, nanti salah satu hadiahnya adalah anaknya disolehkan oleh Allah. Kita sering ingin anak baik, kita jadi baik tidak? Banyak yang anaknya dimasukkan ke tahfiz Quran, bagus, tapi tetap bapak ibunya ikro jilid 2, enggak ada peningkatan. Kita melarang anak main HP, tapi ibu terus HP. Belanja terus ya. Tiap hari kiriman datang, terus segala. Halo? Kok tahu ya auranya, aura tukang belanja. Lanjut. Baik. Apa ciri orang yang iman dan amalnya kurang? Ada berapa? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Khas ini ya, ngarang aja hidupnya tuh. Ribet dengan yang belum terjadi, padahal belum. Tapi penderitaannya sudah dari sekarang. Seperti mau pensiun, ngarang dari sekarang. Cicilan belum lunas, kreditan belum beres, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya, menderita. Padahal pensiunnya 3 tahun lagi. Padahal sangat boleh jadi bulan depan meninggal, ya. Halo, ibu cemas, lihat suami, lihat anak, banyak yang hidupnya tuh cemas saja. Ini karena kurang yakin bahwa Allah yang bisa menjamin menolongnya. Yang kedua apa? Yang lalu dibawa-bawa terus. Sedih, kecewa, sakit hati, nyesel, terus yang lalu itu menghantui, padahal yang lalu sudah berlalu, tidak bisa diapa-apain lagi. Tuh coba kalau suami saya masih hidup, gimana, kan udah dikubur. Dulu 20 tahun yang lalu dia nipu saya, kenapa 20 tahun diingat-ingat?
Dan nggak bisa selesai. Yang lalu sudah berlalu. Yang akan datang bikin cemas karena kurang yakin ke Allah. Yang lalu bikin gelisah, sakit hati karena kurang ridho dengan takdir. Dan yang sedang dijalani capek, sakit hati, jengkel, riweuh aja. Terus dari pagi teh bangun tidur, badan teh segala kerasa, dikutukin badannya sendiri. Mau makan bosen, makanan tuh nggak ada yang sehat. Mau ke berangkat macet, sekarang udah kacau nih Jakarta ini. Terus gitu. Lihat TV, berita nggak ada yang bener. Lihat yang mau kampanye, cuman ngomong aja. Terus ngomel, ngutuk. Aneh. Dia merusak terus hidupnya. Halo? Pernah dengar enggak orang yang begitu? Yang ngomel, mengeluh, mencela, ngerasulo. Jadi enggak ada yang bagus. Pernah dengar enggak yang suka begitu, Bu? Yang ngomongnya tuh enggak enak aja. Pernah dengar tidak? Jelas tidak suaranya? Jelas suara sendiri ya, yang enggak ribut. Ya suara siapa lagi yang paling sering didengar? Nah, kenapa orang bisa kurang iman? Penyebabnya minimal dua. Satu, lemah. Masa tiap pengajian diulang-ulang, tapi saya kan tidak boleh mengeluh, hadirin, ya. Nggak bosen, nggak akan jengkel, sok mau nggak ingat juga ya. Tugas saya mah bukan minterin orang, tugas saya fadzakir innama anta mudzakir, mengingatkan. Jadi minimal dua yang membuat kita ini rada-rada iman gak naik-naik. Yang kenapa rajin pengajian tapi yang berubah cuma seragam? Mengapa rajin pengajian yang meningkat adalah cicilan? Nah ini penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya. Bukan lemah ilmunya, lemah pemahamannya. Ilmu ada tapi belum tentu paham. Ibu hafal ayat kursi? Paham artinya? Nah itu aja. Enggak apa-apa, enggak usah nunduk, biasa aja ya. Maaf ya, ibu rajin sholat, rajin, paham artinya, itu dia katanya, makanya saya ngaji juga. Oh iya saya setuju ya. Pokoknya tenang, gak ada perdebatan di antara kita. Jadi kita tuh lemah dalam berusaha memahami. Antara tahu dengan paham beda. Tahu Mike Tyson, nah, paham karakter beliau? Tidak, ada, bukan suami ibu ya. Bapak juga belum nyobain ditonjok, jadi belum tahu tingkat kekuatan. Tahu kuda, paham berkuda, belum. Dari tahu ke paham itu beda coupling, Pak. Kalau tahu informatif, tapi kalau paham belajar dengan niat dan cara yang sungguh-sungguh. Nah jadi ada yang datang untuk tahu tapi belum tentu untuk paham. Effortnya, perjuangannya beda antara tahu dengan paham. Bisa terbayang tidak? Banyak yang di rumah tangga tidak nyaman karena tahu kelakuan suami tapi tidak berusaha memahami. Kenapa suami saya? Oh ternyata latar belakangnya suami saya trauma mendengar suara kentut misalkan ya, dia misal loh, tiap orang ada trauma masing-masing, hadirin, benar? Dipahami. Oh ada yang punya pembantu baru, khadimat baru, coba isi baknya, terus pembantu tuh naik masuk aja ke dalam bak. Kita nggak boleh marah ya nggak?
Kesian tabak dalam bahasa Sunda, disangka dia yang naik, diam. Berarti komunikasi kita yang salah. Banyak orang yang tidak berusaha paham, tapi tahu. Halo? Sederhananya ginilah, tahu bacaan sholat, paham bacaan sholat, itu masalahnya. Dan kita tidak berusaha paham, Pak. Rabbighfirli warhamni wajburni. Kita sebut itu, tapi tidak memahami, tidak menjiwai. Jadi lemah pemahamannya. Kenapa kok lemah? Karena semangatnya itu belum semangat paham, baru semangat tahu. Yang kedua apa? Lemah jiwanya. Apa lemah jiwanya tuh? Dia lemah, kalah oleh malas. Tahu tahajud, tapi tetap ngorok. Tahu keutamaan menjaga wudhu, tidak mau berwudhu. Tahu keutamaan sedekah, tetap pelit. Tahu keutamaan membaca Quran, tetap sibuk dengan WA, medsos. Tahu keutamaan menjawab azan, tapi malas dia menjawabnya. Lemah oleh malas, lemah oleh marah. Ada tuh, tapi dia belajar, dia ngaji, dia sholat, tapi nggak ada riadah, mujahadah, mengalahkan nafsunya, ngambek terus. Namanya Bu Ambek sejati ya. Dari dulu zaman SD tukang ngambek, SMP tukang ngambek, SMA, kuliah, nikah, ngambek forever. Terus ambek-ambekan. Padahal haji, umroh, sholat, tahajud. Kenapa? Dia kalah oleh amarah. Ada juga yang kalah oleh syahwat. Ada yang kalah oleh ketamakan kepada dunia ini. Padahal barang udah ada, beli lagi, pengen. Kalau udah pengen tuh rusak sholatnya. Allahu Akbar. Duh, itu tas teh modelnya ini beda, ini terbaru. Allahu Akbar. Teman-teman belum ada yang punya ini. Sami Allah, tapi harganya, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Tapi nyicilnya dari mana uang mukanya? Enggak, yang ini aja dijual, nanti jadi uang muat. Sami Allah kelimana. Jadi salam tuh bahagia. Karena sudah berhasil menemukan solusi. Nanti browsing terus ya, telepon, tanya sana. Habis waktu ngaji, habis waktu zikir, terus udah punya sekarang. Udah kebeli, nggak cocok ini dengan ngambek yang komplain ke sana. Habis waktunya. Begitu aja terus. Kerudung ini, warna sepatu harus sama dengan kerudung. Capek pisan, udah kaos kaki, udah sepatunya kaos kakinya, nanti brosnya. Jadi kapan ingat ke Allahnya? Halo? Ibu nggak boleh tersinggung, kok menjiwai sekali kan? Lanjut. Jangan celetak-celetuk pengalaman, nggak boleh ngomong gitu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun perkataan kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Jadi celetak-celetuk itu jangan. Tapi bebas, kalau mau dicatat terserah ya. Pasti kembali ke dirinya. Loh, ada dalilnya. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Kamu berbuat buruk, berbuat jahat, untuk siapa? Ya untuk dirimu juga. Jadi kalau kita bicara, ini seperti Aad sekarang ceramah, ini untuk siapa? Pasti balik ke saya semuanya. Kalau niatnya baik, perkataannya baik, ada pahalanya. Kalau niatnya salah, ria, ujub,
maka dosa, walaupun yang disampaikannya benar. Kalau saya cuma ngomong tapi tidak mau melakukan, kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun, amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Ini bisa jadi dosa, bisa jadi pahala. Sedang saya tidak bisa ngebulak-balik hati jamaah. Gimana saya ngebulak-balik hati? Hatinya aja saya nggak tahu, ya kan? Bagaimana perkataan ini bisa masuk ke pikiran dan perasaan? Pikirannya juga nggak tahu. Yang bisa menyolehkan Bapak Ibu ya hanya Allah. Saya nggak tahu. Urusan saya tuh bukan menyolehkan Bapak Ibu. Urusan saya berusaha hati ini selurus mungkin, sing ikhlas, nggak ada ria, nggak ada ujub, nggak ada sia-sia hati ini ya. Dan yang kedua, sekuat tenaga sebisa mungkin perkataan yang disampaikan ini yang benar, yang Allah sukai. Masih banyak tergelincirnya. Dan yang ketiga, sekuat tenaga saya mengamalkan apa yang disampaikan ini. Nah, selebihnya Bapak Ibu kesini jadi paham atau tidak, urusan niat Bapak Ibu sendiri kesini. Kalau niatnya saya pengen tahu nasib si Agim sekarang, boleh ya mau tahu nasib saya. Udah lama nggak nongol di TV nih, dia masih hidup enggak katanya. Monggo, ini datang ke sini dengan niat masing-masing, dengan semangat masing-masing, dan Allah tahu isi hati, niat, semangat, ongkos, capek, itu dihitung semua oleh Allah. Nanti Allah memberi pemahaman, terserah Allah. Jadi ceramahnya sama, tapi nanti berubahnya beda-beda. Allah tahu isi hati kita. Kenapa jadi mikir? Nah itu yang lalu-lalu. Jadi lemah apa? Lemah pemahaman agama, dan yang kedua lemah jiwanya. Jadi kalahlah oleh nafsunya. Baik. Nomor berapa, Ustaz? 238. Padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata pengarang kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah memberikan manfaat atas ilmunya dunia dan akhirat. Liyakilla ma tafrahu bih, yakilla ma tahzanu alaihi. Kurangilah kesenanganmu dengan dunia, supaya berkurang pula kedukaanmu pada dunia. Kurangilah liyakilla ma tafrahu bih, kurangilah kesenanganmu kepada duniawi supaya berkurang pula kedukaanmu kepada dunia. Ini mah mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Jadi begini ya, barang yang paling kita sukai aslinya itu barang yang paling membuat kita menderita. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Benar? Siapa yang paling tenang, siapa yang paling menderita, tergantung selopnya. Yang kesini pakai selop baru, mahal, belum lunas, lebih gelisah dibanding yang kesini pakai selop lepet, ya kan? Benar atau benar? Bukan tidak boleh punya yang bagus. Mana Bu? Yang lebih menenteramkan jiwa, pakai gelang berlian atau pakai karet gelang? Nggak usah disembunyikan gelangnya, langsung set, nggak usah begitu. Boleh, ibu mau punya gelang berlian, sok aja, yang jangan itu nyiksa. Apa kalau punya yang bagus? Riaknya. Kita jadi ingin diketahui orang, makin ingin dipuji itu makin tidak bahagia, Bu. Maaf ya, makin centil teh makin nelangsa. Asli. Khusyuan mana ibu-ibu? Sholat atau dandan? Jawab.
Jangan pakai bohong, Allah tahu loh. Tapi pertanyaan saya tidak bijaksana. Membuat ibu terpaksa jujur yang tidak dikehendaki, ya kan? Maaf, tidak boleh bertanya yang membuat orang lain jadi terpojok. Maaf ya Bu ya. Tapi ibu jawablah sendiri di hati. Oh gini jawabannya. Sholat mana, khusyuk mana, sholat atau dandan. Jangan dijawab, cukup di hati aja. Itu bijaksana ya? Ya. Karena kalau ngomong pasti nyari teman. Ibu kok nggak jawab? Jadi kotor hati. Bukti kita makin ingin dinilai orang itu biasanya kita beli barang, punya sesuatu, bukan tidak boleh. Tapi kalau niatnya untuk dipuji, mau apa? Sekarang orang memuji kita terus gimana? Apalagi kalau kita mati-matian beli barang, bela-belain nyicil demi dipuji. Padahal nyicilnya aja nyesek. Dan yang muji belum tentu muji juga. Yang pengen kita dipuji belum tentu muji. Udah gitu kalaupun dia memuji, tidak bantuin cicilannya, ya kan? Halo? Benar? Terus apa-apaan? Miliki dunia untuk bisa membuat kita dekat dengan Allah, sok silahkan. Tapi kalau memiliki dunia yang membuat kita nelangsa, jadi ria, belum lagi ujub. Ujub tuh merasa diri spesial, ya. Ini hasil jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini adalah kecemerlangan saya. Allahnya mana? Kita bisa mikir tuh kan Allah yang ngasih pikiran. Kita bisa bekerja keras, Allah yang ngasih tenaga. Kita bisa berbuat banyak karena Allah memberikan kekuatan. Hati-hati, dikasih dunia nanti ngaku-ngakunya punya saya. Punya siapa? Kita nggak punya apa-apa. Diri ini aja bukan punya kita, benar? Kalau diri ini punya kita, jangan menua dong. Halo? Bukan punya kita. Udah. Lihat dunia mah biasa-biasa aja. Semuanya milik Allah. Dunia ini ujian, sepenuhnya ujian, bukan tanda kesuksesan. Sukses itu kalau lulus ujian. Tuh beberapa menteri nggak lulus, ya kan? Benar? Bu, Ibu, hati-hati loh. Diberikan bagus, kulit bagus, rambut bagus, wajah bagus, itu kecenderungannya lebih, orang kan kecenderungannya ingin memperlihatkan yang dianggapnya istimewa, dan itu capek. Sedangkan orang bahagia itu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu. Kan rupa ini ciptaan Allah. Harta juga milik Allah. Tapi Allah melihat hati dan amalmu. Tuh, Bu. Jadi kalau punya dunia, dunia ini harus bisa menjaga hati dan jadi amal soleh. Halo, paham tidak? Bolehkah kita punya mobil bagus? Ya boleh kalau dikasih oleh Allah. Tapi jangan sampai mobilnya lebih berharga daripada yang punyanya. Tidak sedikit itu koruptor mobilnya bagus. Mobilnya keren, tapi yang punyanya maling. Tidak keren sama sekali. Pelacur juga begitu. Ada yang punya tasnya bagus, tapi yang punyanya enggak bagus. Dunia ini. Apa tadi terusannya? Panggung sandiwara. Udah tuh, Din, mana terusin? Saya sudah pensiun.
Jangan terpesona sama dunia ya. Punya boleh, mensyukuri harus, tapi jangan mengagung-agungkan dunia. Ijhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Tuh, jadi lihat dunia ini biasa aja. Mata ke dunia, hati ke pemiliknya. Siapa? Allah. Jadi kalau lihat Pak Jokowi sebagai presiden, Pak Jokowi presiden Indonesia sekarang, mata ke presiden, hati ke Allah. Oh, ini yang menciptakan Allah. Menciptakan adalah Allah. Oh, ini jabatan diuji oleh Allah. Begitu. Tidak boleh lihat dunia nggak ingat ke pemiliknya. Nanti jadi kagum sama dunia. Wah, keren kamu kaya. Nggak ada yang keren orang kaya. Capek tuh ya. Hisabnya tuh luar biasa, Pak. Makin banyak itu makin pening. Wah, hebat. Bisnisnya menggurita. Itu pusingnya luar biasa itu. Benar? Oh, yang tahu mah dunia ini kalau tidak hati-hati benar-benar membuat hidup tidak bahagia, Pak. Capek, cemas, sedih, kecewa. Capek itu 3 hal. Cemas dengan yang belum ada, kecewa, sedih, jengkel dengan yang sudah, dan yang ada capek. Kecuali dunia yang memang kita yakini milik Allah, titipan Allah, dan digunakan untuk mendekat ke Allah, baru bahagia. Sok sekarang punya apa yang bisa bikin bahagia? Punya dunia. Ibu punya mukena, aduh enak. Ini mukena enak, beli 1 kodi. Buat teman-teman, bagiin. Itu yang enak. Kita punya mukena, bukan kita, saya nggak ikutan ya. Ibu punya mukena. Enak, punya uang, kasih belum banyak uangnya, tapi orang-orang rasakan bahagianya. Bahagianya orang dapat mukena dan sholat pakai mukena bagus dari kita dibanding ibu ngumpulin 20 mukena sendiri dipakai. Pasti menderita. Ya, mukena bagus sendiri tuh nggak enak, Bu. Jadi kayak bidadari ketemu sholat yang pakai rumah-rumah kerincing mungkin gitu ya. Kita makan enak, alhamdulillah saya makan enak. Padahal ini cuma segini. Lihat saudara kita yang ojek gitu, mungkin susah. Bikin kupon 100, bagikan, Pak makan sini jamu. Lihat, menikmati orang makan, menikmati minum, bisa istirahat di tempat yang nyaman. Saya boleh nggak dibungkus buat keluarga saya? Bapak makan aja, nanti buat keluarga dibawain. Tatap kebahagiaan orang makan yang kita jajanin, rasakan bedanya dengan kita makan sendiri. Pasti beda. Bahagia, ada sedih, tapi sedih yang berbeda. Sekarang lagi musim belanja kan mama ini, yang ting teng terus bunyi itu. Apa? Oh gitu. Saya nggak tahu belnya, tapi yang tahu menumpuk aja. Beli beras, terserah mau 5 kiloan, 3 kiloan. Tiap datang itu yang paket, kasih beras 5 kilo. Lihat wajahnya, didekap beras. Buat kita mau berapa karung di rumah, nggak ada kebahagiaan dibanding melihat orang bahagia. Kita paling makan berapa banyak beras, apalagi udah mulai diabetes ya kan? Ibu-ibu kan makin senior makin irit makannya. Udah takut titik-titik. Mending bagiin
Mau ngapain uang ditaruh di, kalau ada tabungan terus dilihat-lihat apa? Mau apa? Itu bukan rezeki kita. Rezeki kita itu cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, jadi itu rezeki, tinggal halal atau tidak. Yang kedua, yang dipakai jadi usang, itu jadi rezeki kita. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya mengaku-ngaku, mati udah lewat itu uang sebanyak apapun. Kan? Ayo, mau menikmati dunia, jadikan jalan pendekat ke Allah. Boleh nggak punya rumah lebih dari 1? Sok aja kalau Allah ngasih, manfaatkan. Jadi rumah tahfidz. Kita memang nggak pakai dan nggak mungkin sekali tidur kepala di Bandung, pantat di puncak, kaki di, nggak bisa. Kita tidur hanya di satu tempat, tapi tempat yang Allah titipkan dipakai ngaji, dipakai orang yang perlu daripada kosong. Itu dunia. Gimana suami saya jadi pengusaha? Itu juga Allah yang nakdirkan. Tapi suami saya itu karena dia hebat kerja keras. Enggak. Orang jadi kaya itu bukan karena kerja keras, karena Allah mau ngasih aja. Banyak yang kerja keras lebih daripada itu tetap enggak kaya-kaya. Tukang batu enggak. Kurang gimana ngebadukin batu segede gitu kan? Tapi suami saya cerdas, enggak, bukan karena cerdas. Banyak yang cerdas bokeh juga, ya enggak? Tidak apa-apa, kita mah tidak penting banyak uang, yang penting tiap perlu. Salah, bukan ada, perlu, cukup. Tiap perlu, cukup. Ada juga enggak cukup, stres. Iya kan? Iya kan? Perlu 2 juta, ada 2.000, kan stres. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti, cukup. Dasar pengen. Tapi nggak apa-apa, saya nggak ada masalah. Saya nggak akan berdebat, terserah ibu . Jadi lihat dunia itu satu, ini milik Allah. Jangan kagum kepada pemiliknya. Yang kedua, lihat dunia itu jangan megang. Jangan dicengkram, jangan lengket, ya. Tetap ini titipan Allah. Ini titipan Allah, bukan ini milik saya. Ibu rumahnya bagus, alhamdulillah, titipan Allah. Doakan supaya ringan hisabnya di akhirat. Enak begitu. Wah Bu, itu mobilnya bagus sekali. Titipan Allah. Ini ujian. Harus begitu. Dunia itu ujian, dunia itu titipan Allah. Adanya syukuri. Nanti kalau oleh Allah sedang disempitkan, sabar. Sabar aja. Nanti kalau diambil oleh Allah, ridho. Kayak bisnis, nggak mungkin untung terus-terusan. Ya, kalau Allah mau nyempitkan, ya nggak apa-apa. Sesuka Allah. Ini saya harusnya untungnya 50 juta. Kata siapa? Jangan sotoy. Ya, kalau kita rencana untung, belum tentu untung. Halo? Kan ada yang, saya tuh rugi 50 juta. Rugi gimana? Ya harusnya ini laku 200 juta. Tapi cuma 150 juta. Emang segitu rezeki saudara? Pakai nyebut rugi. Kayak COVID kemarin, pada rugi-rugi itu katanya. Harusnya penghasilan saya ini 20 juta, gara-gara COVID jadi tinggal 2 juta. Emang rezekinya 2 juta. Emang harus 20 terus? Ngarang. Halo? Coba kalau nyukurin yang ada, sesuka Allah, dikasih berapa aja enak. Benar? Ada yang dia merasa rugi. Ini kita rugi nih. Harusnya kita ini menghasilkan 100 juta, tapi cuma 99 juta. Waduh, segitu banyaknya tetap rugi. Sok aja menderita, syukuri yang ada, benar? Nanti gimana kalau ini sekarang saya rumah dijual, nanti gimana? Ngontrak atuh. Gengsi nah gengsi itu yang muat menderita.
Apa bedanya punya rumah dengan ngontrak, ya kan? Sama aja berteduh, betul tidak? Yang bikin lapang sempit kan bukan bentuk rumahnya, hatinya. Bersyukur tidak? Qadarullah sekarang ada kejadian di Palestina. Sok sekarang siapa yang lebih menderita dari saudara kita di Palestina? Saya kemarin lihat sebuah tayangan. Mungkin saudara-saudara melihat tayangan penderitaan orang di Palestina. Saudara sudah sedih, saudara sudah pilu. Kami yang menjalaninya, apa yang saudara rasakan tidak lebih dari 1% dari penderitaan yang sesungguhnya kami rasakan. Kita lihat begitu aja udah pedih. Bandingkan dengan kita, enggak ada apa-apanya penderitaan kita, betul? Makanya lihat dunia itu jangan ke atas. Kalau lihat ke atas, kita jadi kurang syukur. Ada yang punya motor jelek, bukan jelek, udah senior. Uzur. Dia pergi ke kantor paling pagi. Kenapa? Mau nyembunyikan motornya. Pulang kantor paling udah sepi, baru dia pelan-pelan keluarkan. Ini apa-apaan, ha? Udah motornya tua, sakit-sakitan, dia minder. Udah, memang dikasihnya itu tinggal pakai, ha? Apa ribetnya? Kata orang, motor kamu motor tua, antik, beres ya kan? Kan yang antik yang tua-tua bukan? Motor kamu butut, baru tahu ya, saya udah lama, tahunya gitu, beres. Itu teh duniawi, Bu, Pak. Jangan ngukur kesuksesan dengan duniawi, enggak. Sukses itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Al-Hujurat ayat 13. Jangan kagum, ya. Apalagi yang punya saudara, kemudian punya jabatan, jangan kagum, itu kan belum ditangkap. Kalau udah ditangkap kan ikut menderita, ya. Benar? Udah biasa aja, lihat dunia tuh biasa. Kalau kita tidak kagum kepada dunia, kita tidak akan ngoyo pengen dunia itu. Kita hanya pengen dunia yang bisa meningkatkan iman dan amal soleh kita. Baru kita bahagia dengan dunia. Kalau dunia hanya buat dipamer-pamer, pasti bikin sengsara. Bagusnya jadi sombong, lihat yang sama bagusnya jadi dengki, sepatunya hilang jadi sakit hati. Ya kan, kalau sepatu ditaruh di hati, sepatu bagus tinggi hati, lihat yang lebih bagus iri hati, sepatu hilang sakit hati, nggak nyambung. Sepatu mah di kaki bukan di hati. Setuju? Bu, termasuk penampilan kita ini kelihatannya sebagian memulai rada senior, ya. Nikmati jadi tua tuh ya, Bu, ya. Bu, kenapa coba? Karena udah jadi, ya kan? Nggak usah stres dengan tua. Nikmati kulit mulai keriput, mulai tumbuh uban, bentuk tubuh nggak kayak dulu lagi. Enjoy saja. Jangan jadi tiap bercermin teh stres. Dinikmati. Nanti gimana? Suami saya nggak tertarik ke saya. Yang paling penting badannya diurus sesuai dengan yang Allah sukai. Perkara hati suami Allah yang ngebulak-balik. Dah ibu nggak bisa centil stakar kebek. Udah senior centil mau ngapain? Nggak pantas, ya kan? Jadi nenek lincah, enggak boleh. Halo, itu teh duniawi. Boleh nggak sih penampilan layak sok atuh. Ini ya maaf sekali sekarang lagi banyak olahraga tuh, ada yang bersepeda, ada yang jogging, ya kan lari sekarang lagi musim ya. Bagus, tapi harus jadi amal soleh. Seragamnya yang wajar. Sekarang aduh malu tuh kalau lihat yang naik sepeda. Memang pakai jilbab, tapi jilbabnya kecil.
Ini udah nggak usah dibayangin ah. Jadi dosa saya, ini aja lagi kebayangin sendiri. Iya kan? Terus gimana itu amalnya di mana? Kan malu lihatnya juga, betul? Lelaki juga saya tuh lagi ya saya penggemar sepeda ya, tapi suka malu lihat lelaki pakai baju ngetet kayak gitu. Apa? Udah ngetet muntah lagi, aduh. Malu atuh, gaya di mana? Gak gaya sama sekali. Bagi kita bersepeda itu amal soleh. Niatnya harus lurus, bukan untuk ria, pamer merek sepeda, pamer kacamata, pamer helm. Mau apa pamer? Nggak boseh mah pakai ini, betul? Bukan pakai kacamata langsung lancar, enggak. Ini mau segala dibeli, bukan tidak boleh punya, sok yang kebeli mah ya, jangan tuh Pak tong segala dibeli, tenang ya, tenang. Jangan niat ria dan kita bisa mati di jalan. Iya, berapa banyak pesepeda yang meninggal di jalan, meninggal dalam keadaan pakaian yang malu. Ibu jangan centil ya. Malu, iya lihat yang jogging juga ya. Lihat kan Ustaz? Ngangguknya kok menjiwai. Berat. Makanya bersepeda mah paling aman cari ke tempat, kan di Bandung mah ke Lembang Bu. Nanjak, ternyata ada perempuan di depan, disusul nggak kesusul, yang di belakang terus dosa. Ini balik kanan. Aduh, nggak ngerti itu. Bagi kita olahraga itu bukan untuk sehat. Olahraga itu amal soleh. Sehat itu bonus. Kalau mau dibikin sakit mah sakit aja oleh Allah, walaupun jago bersepeda. Mau dibikin mati mah mati aja, benar? Makanya niatnya harus ikhlas benar, dan caranya juga harus benar supaya jadi bahagia. Kalau udah niat ria tuh udah ya. Lucu kemarin ada yang bersepeda, pas dibelokan tuh langsung turun, daligdog muntah. Coba kenapa ini sepeda segini gaya, seragam segini keren ya nggak? Kenapa pakai muntah segala? Ya penyebabnya sederhana, dia nggak mau kelihatan paling belakang. Jadi kesusul oleh orang, dia panas Pak. Dikejana yang disusulnya itu pesepeda profesional. Atau nggak kuat ya. Terus mau apa pakai panas disusul orang ya kan? Mangga mau nyusul mah. Aduh, enjoy sekali. Punten ya karena sudah senior. Bagi saya bersepeda tuh ya mudah-mudahan jadi amal soleh gitu. Pakai headset sambil dengerin Quran, sambil murojaah, ngeboseh seenak kita, sebahagia kita, betul ya? Kalau capek tinggal turun ya, gengsi, sok telen itu gengsi, muntah lagi, capek, sibuk ingin dinilai orang tuh, benar? Jadi olahraga juga niatnya ibadah. Ibu kalau masak buat suami niatnya apa? Ibadah. Mau dimakan atau enggak oleh suami, enggak usah sakit hati. Ya, si bapak tidak menghargai sekali. Mami itu udah masak dari kemarin. Pantas enggak dimakan, udah basi harinya. Biasa. Suami enggak makan makanan ibu, makan ku ibu rewel-rewel amat, betul tidak? Kenapa sih jadi ribet hidup ini ha? Ribet itu karena nggak diniatkan jadi amal soleh. Pak, Bapak kalau udah pulang kerja capek, nggak usah acting. Bruk juga. Aduh kacau ya. Kenapa nyebut kacau? Jalan macet, mau apa disebutin, kan udah nyampe, betul tidak? Apa ini cerita apa? Kan udah nyampe, betul tidak? Capek itu penggugur dosa. Nggak usah diceritain Pak. Kita cerita capek itu tidak akan membuat orang lain bahagia.
Kita bahagia, orang bahagia. Aura kita aura capek, ya terima aja. Emang begini hidup nih, capek. Diem aja juga capek, Pak. Bener? Halo? Karena bagi kita kerja tuh amal soleh. Capek tuh penggugur dosa. Habis makan, nih lelaki habis tidur, beresin oleh kita tempat tidur tuh. Sing rapi, nggak usah nyuruh istri ngeberesin. Amal soleh, bukan? Lelaki dengerin. Habis makan, kita yang cuci, rapihin meja makan, cuci sambil tangan kita bersih. Niatkan meringankan beban. Tapi kan punya pembantu, ya nggak apa-apa. Kita bantu-bantu pembantu, dah kita juga cuman masalah takdir aja. Coba kalau kita lahir dari orang tua pembantu, kita yang lagi ngepel, ya kan? Oh iya, iya kan? Makanya ibu jangan centil ke pembantu, galak kata pembantu teh, Bu, ini masalah takdir, Bu. Gak mau pembantu juga jadi majikan tuh, cuman episodenya aja begitu. Kenapa jadi pada nunduk begini? Ayo Pak, lelaki niatkan jadi amal soleh terus dan harus ahsan. Jadi di atas yang bukan excellent, ekspektasi. Itu yang bisa bikin kita bahagia. Kalau kita berbuat di atas harapan orang, dugaan orang, tapi kita lakukan dengan ikhlas, aduh nikmat Pak. Masuk ke kamar mandi, kita misalkan, kalau habis dari kamar mandi, masa keluar gitu aja? Bersihkan, gosek, ada wastafel, keringkan. Apalagi kalau kita udah, maaf ya, pakai toilet, apa salahnya kita gosek dulu? Berapa detik sih? Kenapa harus istri? Kenapa harus yang bantu-bantu? Kita kan bisa melakukannya. Bersih. Itu amal soleh. Terus beramal, itu kerjaan kita. Bergerak terus. Dunia ini adalah ladang amal bagi kita. Kenapa kita harus berat melakukan hal-hal yang membuat pahala buat kita sendiri? Dan di atas. Sepertinya Pak Teh, sini, kenapa harus saya manggil? Bi, sini Bi, kenapa harus begitu? Enggak, maaf Bi, boleh bantu ambilkan selop Ibu? Pakai maaf, pakai tolong, kan bisa, benar? Kenapa sih ini kayak gini? Coba bahas gini sekarang, kenapa harus kayak gitu? Enggak punya kata-kata yang lebih baik? Halo? Hidup ini cuma sekali, kapan lagi kita melakukan yang terbaik? Kan itu yang kembali ke kita, benar? Bicara ke istri, bicara ke suami, bicara ke anak, bicara ke orang tua, pilih kata-kata terbaik, dengan nada terbaik, dengan cara terbaik. Itu yang bisa bikin kita bahagia. Dalilnya apa? Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Nah, bahagia tuh di sana, Bu, Pak. Bahagia tuh bukan casing dunia mah nggak ada apa-apanya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian, penghargaan. Casing. Di sini bahagia tuh kalau kita senang berbuat baik, ihsan dengan ikhlas dan di atas yang pokoknya pol lah gitu. Kalau ucapan salam, Assalamualaikum. Tuh baliknya cuma segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh baliknya lengkap, benar?
Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik dari hidup ini? Mumpung hidup. Kalau udah dikubur mah mau gimana? Belum dikubur juga, kalau udah meninggal mah udah gak bisa apa-apa. Bu, mumpung hidup, berikan yang terbaik untuk keluarga, ya. Mumpung orang tua ada, berikan yang terbaik. Kenapa kok berbakti ke orang tua? Karena apa? Kenapa kita berbakti ke orang tua? Benar. Bukan karena orang tua baik ke kita, bukan. Karena Allah memerintahkan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Mungkin orang tua enggak begitu respect ke kita, enggak apa-apa. Kita aja berbuat baik terus. Udah dikasih juga, kata orang tua saya, pelit, kamu cuma ngasih segini, padahal itu udah pol-polan, ya udah nggak apa-apa. Terima weh, sing sabar, dah pahalanya juga nggak kemana-mana. Bu, ini yang punya suami ya, lebih baik aja lah sama suami. Suami nyebelin, ya yang milih siapa? Baik aja. Sampai kapan saya baik sama suami? Seumur hidup ibu. Karena berbuat baik itu adalah amal. Tapi perbuatan baik saya nggak dihargai. Itu mah urusan suami dengan Allah. Urusan kita adalah berbuat baik. Enak kan? Halo? Jangan berharap balasan dari makhluk. Itu yang bikin kita nggak bagus tuh. Ingat, semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Apa artinya? Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Artinya tidak ada perubahan apapun kecuali Allah yang merubah. Itu kuncinya. Jadi kalau mau ngarap-ngarap sesuatu dari Allah, pemilik, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan berharap dari makhluk, sakit hati. Suami saya meninggal enggak pernah muji saya. Saya tuh ingin dianggap Humairah. Sakit hati. Bu, nggak usah ribet. Makin banyak berharap dari makhluk, Allah makin gak suka. Cirinya Allah gak suka, hati kita dibuat tidak nyaman. Kalau ada apa-apa minta ke Allah dulu. Dah, suami ibu gak bisa ngasih apapun tanpa izin Allah. Gak bisa. Ibu berharap ke suami, sakit hati. Berharap ke Allah, pemilik, penguasa, penentu segalanya. Jawab, suami ibu ciptaan siapa? Suami ibu milik siapa? Siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Ibu bisa ngebulak-balik hati suami tidak? Bisa tidak? Udah, nggak usah ngarap apa-apa dari suami. Suami ibu nggak bisa diharapkan. Serius, boro-boro ngebahagiain istrinya, ngebahagiain diri sendiri aja susah, benar Pak? Ini wajah-wajah kurang bahagia. Sama kita juga Pak lelaki, makin banyak berharap dari istri, pedih. Lakukan yang terbaik, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan. Udah, semuanya dicatat oleh Allah. Kenapa sih kita ribet dengan penilaian makhluk, ingin balasan dari makhluk, sedangkan makhluk itu nggak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada manfaat dan musibah yang bisa terjadi illa biiznillah. Jadi kalau misalkan istri bapak gitu-gitu amat sih jadi laki, udah dengerin, lapor kepada penguasa semua bibir. Ya Allah, maksudnya lisan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ngerti nggak sih perasaan seorang wanita? Ya Allah, iya.
saya ngerti. Dari kemarin ngerti, tapi buktinya menyakiti lagi. Ya, saya salah. Udah berapa kali ngomong salah kayak gini. Astagfirullah. Istighfar tuh di hati, Pak. Ya Allah, sudah 1 jam ini ya Rob, ya Rob. Kasihan istri saya capek gini tuh. Hanya Engkau yang menguasai hati, pikiran. Apa komat Kamit? Pasti ngedoain saya ya. Ya Allah ampuni saya, pasti nanti karena dosa, astagfirullah. Coba tuh Pak, si ngerti. Ya, insya Allah saya berusaha. Dari kemarin insya Allah yang asli. Ya Rabb. Allah mendengarkan tidak persewotan itu? Kasihan istri habis pahalanya. Hanya Allah yang bisa. Saya tidak mengatakan membungkam ya, itu terlalu kejam. Hanya Allah yang bisa melunakkan hati istri. Tahu Pak caranya gimana kalau lagi dimarah oleh istri? Diam Bu. Gimana? Lelaki, kalau lagi dimarah oleh istri apa wiridnya? Istighfar. Tapi saya nggak punya salah, istri saya ngeduga-duga. Mungkin di dalam hal ini nggak salah, tapi kesalahan yang lain di kantor lihat istri orang, di jalan Allah lihat semua dosa kita. Mungkin ke istri nggak salah, tapi di jalan, di rumah, di kantor banyak maksiat kita, dan salah satu akibatnya jadi dimarah tuh di rumah. Kenapa jadi diam gitu? Tenang Pak. Istighfar dan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu ya, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dia sakit hati, sangka setan. Na'udzubillah, kami berlindung kepadamu ya Allah. Pokoknya jadi amal aja semua tuh ya. Senang dah hidup tuh Bu, kalau diniatkan jadi amal soleh semua. Makasih. Alhamdulillah. Baik. Pokoknya niatkan jadi amal soleh, ya. Sing ikhlas melakukan apapun, jangan ngarep-ngarep dari makhluk sakit nanti. Udah, kita udah berbuat baik, nggak dihargai kebaikan kita, ya sudah nggak apa-apa. Jangan nyebut-nyebut kebaikan, ya. Ibu, Pak, jangan ngingat-ngingat jasa baik. Dulu dia waktu saya nikah dia tuh nggak kuliah, tahu nggak yang ngulahin? Diam, cicing, Bu, diam. Makin ibu ingat jasa, makin perih hati ibu. Tapi tahu nggak tahu dan tidak mau tahu, Bu. Bukan urusan saya. Dulu sebelum dia, kan di waktu kuliah ya. Nah itu yang membiayai itu orang tua saya. Udah rezekinya, diam Bu ya. Nanti hilang pahalanya. Amal soleh. Nah, yang lalu sudah berlalu. Emang qadarnya seperti itu. Sebetulnya enak. Nah begitulah hadirin, 1 jam tidak terasa nih ceramah. Lewat ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya mohon maaf. Nanti kita doa sesudah sholat aja ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.